Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat ZPHL yang terkasih dimanapun saudara berada, setelah kita mendengar dari hamba Tuhan Pendeta Daud Tony tentang jin, sekarang kita akan mendengar tentang penjelasan dari senior saya, Bapak Pendeta Stephen Ton, tentang perkawinan atau kawin yang menyebabkan manusia bukan seperti binatang, manusia bukan seperti malaikat, tapi manusia kawin dengan manusia. Oleh karena itu membutuhkan satu hal yang bisa diperhatikan oleh manusia, yaitu dengan penuh cinta dan kasih sayang terhadap pasangan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun saudara berada, mari kita saksikan penjelasan dari Bapak Pendeta Stephen Ton. Apa yang beliau akan sampaikan bagi kita, saya sebagai pemilik channel ZPHL mengarahkan kita untuk memberikan komentar yang bermanfaat, dan mari kita sama-sama saksikan penjelasan dari senior saya. Kiranya akan memberkati kita dan membawa cara pandang hidup yang baru bagi kita umat manusia yang dikasihi oleh Allah, di mana manusia kawin dengan manusia. Manusia bukan kawin dengan binatang, manusia bukan kawin dengan malaikat, tetapi manusia kawin dengan sesama manusia, yaitu laki-laki dan kawin dengan perempuan. Begitu juga perempuan harus kawin dengan laki-laki. Tidak diperbolehkan untuk laki-laki kawin dengan laki-laki dan perempuan kawin dengan perempuan. Itu tidak ada dalam catatan Alkitab kita sebagai orang Kristen yang sejati. Oleh karena itu, jikalau di luar sana ada terjadi laki-laki kawin dengan laki-laki, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Begitu juga kalau perempuan kawin dengan perempuan, bertobatlah, sebab Tuhan kita sudah dekat untuk datang. Jadi setiap orang laki-laki harusnya kawin dengan perempuan, dan perempuan harus kawinnya dengan laki-laki. Itu yang Alkitabiah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, biar tidak berlama-lama dengan saya, mari kita saksikan penjelasan dari Bapak Stephen Ton. Selamat menyaksikan dan jangan lupa memberikan komentar yang baik. Bila video ini memberkati saudara, ingat, bagikan video ini kepada teman, kerabat, atau saudara, atau orang tua, atau anak, atau keluarga yang ingin mendengar tentang perkawinan yang benar. Mari kita saksikan video berikut ini. Manusia, kita bukan malaikat dan kita bukan binatang. Binatang ada seks, tidak ada cinta. Malaikat ada cinta, tidak ada seks. Malaikat dan malaikat tidak mungkin ada hubungan seks. Binatang dan binatang tidak mungkin ada etika suami istri. Mereka semua mencukupi seks, selesai. Tapi manusia tidak. Manusia perlu membuat sesuatu instansi keluarga, bikin satu lembaga suami istri,
bikin satu ikatan etika laki-laki perempuan bersatu. Dan di situ kita perlu kesucian. Minggu lalu berkata, binatang bisa tidur sama ibunya sendiri, bisa tidur sama anak sendiri, tapi mereka tidak pernah dengar ada penyakit sipilis. Tetapi manusia tidak demikian. Peribahasa Tionghoa mengatakan sancing centu. Kalau seorang bernikah berhubungan dengan 3 pria, pasti menjadi racun. Dan timbullah bakteri, timbullah penyakit sipilis, penyakit kelamin yang akibatnya sulit disembuhkan. Karena ini dalil Tuhan. Tuhan berkata, in all the things I am your holy God, because I am holy and I am the one who called you. That is the reason in everything you do, you must be holy. Ini khusus diberikan kepada manusia. Etika keluarga tidak ada pada binatang, hanya berlaku pada manusia. Sehingga saudara-saudara, mari kita belajar bagaimana appreciate the different spouse, different character of our spouse. Kita belajar bagaimana menghadapi pasangan kita yang berlainan karakter, berlainan pendidikan, berlainan inherititas, berlainan itu tradisi yang diterima oleh dia. Dengan demikian menciptakan kemenangan melalui perjuangan mengalahkan perbedaan. Itu keindahan tidak bisa diganti oleh uang, harta, atau hal-hal yang lain. Dan inilah satu hal yang paling indah. Kalau suami istri bagaimana berbeda, waktu tua menjadi harmonis, menjadi bersatu, menjadi saling mengerti, menjadi saling menghormati, dan saling menikmati pihak yang lain. Istri saya dulu lebih tinggi dari saya 5 cm. Saya waktu nikah saya minta sepatu yang lebih tinggi. Saudara-saudara, sekarang dia lebih pendek dari saya 2-3 cm. Karena apa? Karena dia punya tulang belakang sudah menjadi bengkok 35 derajat sama 65 derajat. Begitu susahnya dia duduk, begitu susahnya dia tidur. Waktu tidur membangun susah sekali, waktu berdiri mau tidur susah sekali, sehingga dia harus menyelesaikan kesulitan hidup sendiri. Tapi terus terang saya kata kepadamu, waktu saya melihat dia susah seperti ini, cinta saya bukan saja tidak turun, makin tambah menghargai dia. Karena di dalam keadaan tulangnya es yang begitu susah, dia masih melayani dengan setia, dengan sabar, dan dengan tekun, tidak banyak bicara. Saudara-saudara, pernikahan itu Alkitab memberikan 3 kalimat yang tidak ada pada agama lain. Tidak ada di dalam buku 66 jilid kecuali cuma 1 jilid, yaitu Ibrani pasal 13 ayat 5. Pernikahan setiap orang harus menghormati. Saya sangat kaget karena kalimat ini ada kalimat umum yang harus dihormati setiap orang yang tidak umum. Marriage, everyone should appreciate. Pernikahan semua orang harus menghargai. Semua orang, termasuk orang yang dah nikah. Iya. Orang yang nikah tidak boleh tidak menghargai mereka yang tidak nikah. Yang tidak nikah tidak boleh menghina orang yang nikah. Setiap orang harus menghormati. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, tempat tidur tidak boleh dinajiskan. Sperma hanya dari 1 orang. Berhubungan hanya 1 perempuan. Tidak boleh campur orang kedua yang menajiskan tempat tidurmu. Saudara-saudara, tempat tidur yang suci bahagia satu bangsa. Bangsa yang semua keluar dari tempat tidur yang suci, itu bangsa yang diperkenan oleh Tuhan. Tapi orang yang membiasakan mengkotorkan tempat tidur, mengkotorkan akan spray, itu orang yang dibenci oleh Tuhan. Kalimat ketiga, barang siapa yang berzina
akan menerima hukuman dari Tuhan. Hanya 3 kalimat ini sudah meliputi makna pernikahan yang lebih indah daripada ribuan buku seks yang ditulis oleh siapapun di dalam agama, masyarakat, kebudayaan manapun. Not even one religion, one culture, one system of education can give us more precious advice concerning human marriage. Hanya 3 kalimat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Melalui ayat-ayat yang pendek ini, saya sudah tulis buku-buku, kebanyakan dalam bahasa Mandarin yang belum diterjemahkan bahasa Indonesia, mengenai sumber dosa, mengenai bahagia pernikahan, mengenai keluarga. Kadang-kadang di dalam seminar-seminar di sini sudah kita menikmatinya, saudara-saudara sekalian. Tetapi bukankah di Alkitab juga mencatat banyak istri? Alkitab juga mencatat ada perceraian. Lalu bagaimana kita menjelaskan kalimat-kalimat seperti itu? Saudara-saudara, alangkah baiknya kalau semua pasang laki istri bisa sempurna sampai akhir, tidak robah, tidak luntur, dan tidak menyeleweng. Tetapi kemungkinan itu sangat sedikit, sangat tipis. Kebanyakan orang bisa menyeleweng, sehingga yang dikhotbahkan hanyalah satu teori yang tak mungkin dicapai atau menyelesaikan hidup yang sudah rusak. Alkitab adalah buku menyelesaikan yang sudah rusak. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang baik, kita harus kembali kepada Alkitab menurut Bapak Pendeta Stephenson. Jadi Alkitab adalah buku yang memperbaiki yang sudah rusak. Doa saya kepada sahabat Set Laut PHL dimanapun berada, kiranya tetap sehat dalam iman, tetap sehat dalam rumah tangga, tetap sehat dalam keluarga, dan jadi berkat buat di luar sana yang berbeda iman bersama dengan kita. Pesan saya kepada Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, biarlah hubungan pasangan suami istri dalam pernikahan kudus jangan dicemarkan dan jangan dibikin untuk menjadi bahan omongan orang. Tetapi pernikahan yang kudus dibawa sampai maut yang memisahkan. Biarlah anugerah Tuhan menolong hubungan suami istri yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan menguatkan hubungan kita sebagai pasangan suami istri sampai Tuhan datang di kali yang kedua, tetap mendapatkan kita tetap setia. Shalom.